Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Nigel. Dan sebelum lanjut nonton videonya, yang belum cuci tangan silahkan cuci tangan. Yang belum pakai masker boleh pakai masker sekarang. Dan yang belum belanja online belanja online sekarang. Nah, langsung saja di video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang pernah diajukan kepada saya dulu. Dan pertanyaan ini menyangkut dengan worship leader atau singer. Oke, gak lama-lama lagi, let's check it out. Apakah boleh seorang worship leader mendengarkan lagu sekuler? Nah, menurut saya secara pribadi nggak ada lagu sekuler ya. Lagu itu mungkin bisa digolongkan menjadi lagu yang positif ataupun lagu yang negatif. Lagu yang positif menurut saya adalah lagu yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Lagu yang menceritakan tentang memberi motivasi yang baik, memberi semangat yang baik. Atau lagu yang isinya, liriknya berisi tentang hal-hal yang baik, yang mengarahkan hidup kita kepada hal-hal yang baik. Sedangkan lawannya, negatif itu berarti lagu yang liriknya berisi kata-kata yang kurang baik ya. Nah, kurang baik yang seperti apa gitu kan? Mungkin contoh yang kurang baik ya. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadamu suatu saat nanti. Wah, ini kan balas dendam coy. Ini lagu apa ya, menggambarkan bahwa saya tuh pengen kamu tuh ngerasain gitu. Nah, itu agak maksudnya kurang baik ya, kurang bagus ya, karena bernada balas dendam ya. Semoga Tuhan membalas gitu ya. Ya, saya nggak tahu juga Tuhan balas apa enggak. Atau apalagi ya, ada tuh lagu yang dulu tuh apa, cabut nyawaku apa, kalau tidak jodoh cabut nyawaku, atau cabut nyawa apa, pokoknya itulah, cabut nyawa lah. Nah, menurut saya itu kurang baik ya. Jadi kalau jawaban tepat apakah seorang worship leader boleh mendengarkan lagu sekuler, selama lagu itu berisi hal-hal yang baik. Contoh, jangan menyerah gitu kan ya. It's okay lah, itu isinya supaya jangan menyerah kan gitu. Nah, mari lihat isi lagunya, apakah lagu itu membawa kita kepada hal yang positif atau membawa kita kepada hal yang negatif gitu. Jadi menurut saya secara pribadi boleh-boleh aja mendengar lagu sekuler, tapi lihat lagu sekulernya seperti apa. Apakah lagu itu berisi tentang sakit hati yang begitu mendalam sehingga bikin pengen bunuh diri, ya mendingan gak usah lah. Atau lagu itu terlalu banyak menceritakan tentang kesedihan-kesedihan yang bikin kita semakin berlarut-larut dalam kesedihan, misalnya putus cinta kan, nah itu ngapain dengar lagu yang terlalu bikin kita makin terpuruk, nggak usah lah gitu. Mendingan dengar lagu yang membawa semangat, yang memberi motivasi. Nah, seperti itu saja. Nah, pertanyaan yang kedua, let's check it out. Apakah boleh seorang worship leader menyanyikan lagu sekuler? Nah, tadi mendengarkan, sekarang apakah boleh menyanyikan lagu sekuler? Ini kalau dibilang boleh atau tidak, boleh-boleh saja sebenarnya ya. Dalam arti ketika menyanyikan lagu sekuler yang positif, boleh-boleh saja. Namun kalau buat saya pribadi, saya itu prinsipnya adalah sebisa mungkin saya akan mempergunakan talenta yang Tuhan berikan, baik itu memimpin pujian ataupun menyanyi, saya akan gunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi akan dengan segenap kekuatan saya akan coba untuk menolak bila disuruh untuk menyanyikan sebuah lagu sekuler yang bernada negatif ataupun positif di depan umum banyak orang gitu, di depan umum gitu kan. Nah, mungkin
Kalau nyanyi di kamar mandi oke saja. Jadi ketika lagi di kamar mandi lagi keramas-keramas, ada lagi nyanyi ya kan. Terus melangkah melupakanmu. Aduh. Nah itu oke saja ya. Jadi kalau buat saya simple aja, seorang worship leader boleh menyanyikan lagu sekuler, boleh-boleh aja sih kata saya sih. Cuman ya mari kita harus jaga juga kemurnian pelayanan kita ya. Jangan juga seorang worship leader isi handphonenya lagu sekulernya itu ada 500, lagu rohaninya cuma 5 biji. Nah ini jangan juga gitu kan. Bukan berarti soal boleh atau enggaknya punya lagu sekuler, tapi masalahnya apakah kita lebih banyak mendengarkan lagu yang positif atau yang negatif. Karena menurut saya ada banyak lagu yang negatif juga ya di lagu sekuler ya. Ya itu aja mungkin yang untuk pertanyaan itu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, next. Berkemungkinan nggak ada lagu yang negatif di lagu rohani? Ada kemungkinannya kalau kita lihat dari sisi apa. Misalnya ya, beberapa orang yang belajar teologi menganggap lagu yang tidak Kristus-sentris, yang tidak menekankan tentang Yesus Kristus itu kurang pas. Saya nggak bilang kurang baik, keliru atau salah, saya bilang kurang pas untuk dinyanyikan. Nah, ada yang berpandangan seperti itu. Jadi misalnya lagu rohani yang mungkin contohnya seperti bagaimana dengan mereka yang menangis karena lapar, yang hidup dari belas kasihan orang seperti kita. Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang telah kita buat. Ya itu nggak bahas tentang Tuhan, nggak bahas tentang Yesus. At least dia membahas tentang kasih ya. Ketika kita mengasihi, kita juga memperhatikan orang. Nah, ada lagu-lagu yang seperti itu. Atau lagu yang misalnya, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Dibilang di situ, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini memang perlu dilihat lagi liriknya dari mana nih, terjemahannya nih. Takutnya terjemahannya yang aslinya nggak seperti itu ya, mungkin dalam bahasa Inggris. Tapi di Indonesia atau di versi, ada salah satu versi bilang, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Itu kan kayak kalau kita pikir-pikir ya, itu kayak ngiri ya. Orang lain dihampiri gitu, gue jangan sampai enggak gitu. Orang lain lu hampiri Tuhan, gue jangan sampai lu enggak hampiri gitu kan. Nah itu kayak seperti ada nada-nada iri hati. Atau lagu misalnya begini, kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Itu ada yang bilang, emang Tuhan menjanjikan kemuliaan apa? Emang Tuhan pernah menjanjikan kemuliaannya? Ya, memang sih mungkin nggak ada, Tuhan nggak pernah janji, saya janji kemuliaan-Mu saya berikan. Tapi memang ada firman Tuhan yang bilang Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan sampai pada kemuliaan. Dan kalau mau dilihat lagi, memang manusia dulu punya kemuliaan Allah ketika mereka sebelum jatuh dalam dosa kan. Terbukti bahwa ada kemuliaan Allah di dalam diri manusia gitu. Nggak salah juga sebenarnya buat saya. Walaupun ada orang yang berpendapat bahwa kemuliaan-Mu kau janjikan. Tuhan nggak pernah menjanjikan kemuliaan untuk manusia. Kemuliaan Allah terlalu besar untuk dijanjikan untuk manusia. Iya benar juga. Makanya kita harus dengan motivasi, sebenarnya motivasi kita aja yang benar ketika kita menyanyikan sebuah lagu, terutama lagu rohani gitu ya. Sampai ada orang yang punya pendapat bahwa ketika lagu ada lirik yang dia gak serak, dia gak nyanyikan misalnya kan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Nah, ada yang seperti itu. Bahkan ada juga lagu yang dulu sempat jadi kontroversial, lagu doa Yabes ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah,
dan seterusnya. Itu ada beberapa pandangan bahwa lu sama Yabes beda coy. Lu jangan ngarepin berkatnya si Yabes. Kamu dan Yabes beda. Kamu nggak bisa ngarepin berkatnya Yabes. Enggak, sebenarnya buat saya sih nyanyi ya boleh-boleh aja sebenarnya ya. Nyanyi itu kan bisa sebagai harapan, bisa sebagai doa juga. Jadi maksudnya ketika kita menyanyikan doa Yabes, ya no problem sebenarnya. Sama ketika kita berdoa juga, doa Yabes, no problem. Mungkin yang kurang pas ketika kita terlalu mengharapkan gitu. Mana berkatnya habis, mana berkatnya habis. Kok udah bertahun-tahun nggak ada berkatnya habis. Itu mungkin yang perlu jadi perhatian. Bukan soal lagunya. Saya yakin lagu itu bisa membangkitkan semangat untuk memuji Tuhan, bisa sebagai doa kita, bisa sebagai harapan kita juga untuk kerohanian kita, untuk pelayanan kita dan semuanya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan di video kali ini. Dan kita nyanyi dulu. Saya diberkati dengan lagu dari rekan saya juga. Ini lagu yang luar biasa sekali. Let's check it out. Kaulah Tuhan Allahku, Kau Rajaku, Engkau perisai dan kekuatanku, sembahku padamu, oh Yesusku, ku puja Kau selamanya. Silakan subscribe atau cek channel David Lomi, dan di situ teman-teman bisa lihat lagu yang tadi cuma cuplikannya. Silakan nikmati full versionnya di channel David Lomi. Sip, Tuhan Yesus memberkati dan semoga bermanfaat bagi kita semua.